kembali memuji Tuhan. Oleh karena kasih dan setianya Tuhan bagi kita, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan, masih bisa menghirup nafas, dan Tuhan masih memberi kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah hanya untuk Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup bagi-Mu. Mari sama-sama sembah Dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur di hadapan, supaya Tuhan melayakkan setiap kita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Ya kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, urapi setiap kami. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami serahkan hidup kami di dalam puji-pujian kami. Kami serahkan seluruh segenap hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan bagi kami pada pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya menjadi berkat, menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang benar, dan Dia setia bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Allah yang setia dan benar. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami pada pagi hari ini. Kami mau bersorak di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau benar dan setia. Haleluya. Katakan sama-sama, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Yes. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Dia, karena Kau yang terhebat, layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau yang setia dan benar. Yes Lord, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari sama-sama lompat dan bernyanyi bagi Tuhan kita. Aku kan bersuka karena, kami bersuka karena Engkau Tuhan. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia.
hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidupku milik-Mu. Katakan sama-sama. Allah yang setia dan benar, yes Lord, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber segala, yes, tak pernah menyenangkan. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, Kau pernah tinggalkan kami Tuhan. Tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, menyenangkanku. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, karena Dia memelihara hidup kita sampai saat ini. Haleluya. Sorakan haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Dia kuat dan gagah kita. Amin. Meskipun musuh di depan kita, namun ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Apapun rintangan dalam hidup kita, Yesus adalah kuat kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiri kami Tuhan, beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yesus adalah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita, Tuhan yang berperkara. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadap langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Jangan goyah Bapak Ibu Saudara-saudara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Ku tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Sekali lagi, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Jemaat saja, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat. Tepuk tangan. Haleluya. Sama-sama. Kaulah Yesus kuat kita, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan.
adalah kuat kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa Kau tetap Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang kami alami, apa yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami 100% percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong kami. Kau tetap Tuhan bagi hidup kami, bagi hamba-Mu, bagi jemaat Tuhan, bagi semua kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kami Tuhan, itu adalah perkara yang daripada Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan terjadi semua yang ku alami, ini doa kami Tuhan. Ku tahu Kau Tuhan bersamaku. Ajar kami Tuhan, ajarku menyadari rancangan hidup ini, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Kau tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Kadang ku tak mengerti rancangan-Mu di hidupku, namun hidup terus berjalan. Matahari tetap bersinar. Ku tahu Tuhan tetap ada, Dia selalu besertaku. Bila Kau izinkan terjadi, yes Lord, semua yang ku alami, kuatkan kami Tuhan. Ku tahu Kau Tuhan bersamaku. Ajar kami, ajarku menyadari, yes Lord, rancangan hidup ini. Amin. Walau tak terjadi mujizat di hidup ini, walau tak terjadi mujizat dalam hidup kami, namun kami tetap menyembah. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap sembah-Mu. Ini pengakuan kami Bapa. Muji-Mu, tetap memuji-Mu, kami tetap melayani-Mu, melayani-Mu, tetap melayani-Mu, tetap melayani-Mu. Oh,
tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kadang ku tak mengerti rancangan-Mu di hidupku, namun hidup terus berjalan. Matahari tetap bersinar. Ku tahu, kami tahu Tuhan tetap ada, Dia selalu besertaku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan terjadi, Yesus, semua yang ku alami, ku tahu, amin, Kau Tuhan bersamaku. Ajar kami Tuhan menyadari rancangan hidup ini, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan terjadi, yes Lord, semua yang ku alami, ku tahu Kau Tuhan bersamaku. Menyadari rancangan hidup ini, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Walau tak terjadi mujizat bagi kami Tuhan, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap. Sekali lagi, walau tak terjadi mujizat bagi kami Tuhan, walau tak terjadi mujizat di hidup ini, Kau tetap Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tetap memelihara hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami, menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, dan kami mau menerima kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat GCA Elroy Grogol yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu kedua bulan Januari ini. Kita masih di awal tahun, jadi amatlah relevan kalau di awal tahun ini saya berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan doa. Tema khotbah saya pada hari ini adalah kuasa dan berkat di balik sebuah doa. Ada dua buah teks yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama berasal dari Yesaya pasal 38 ayat 1-8, dan yang kedua berasal dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita lihat teks yang pertama. Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 8.
Beginilah firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik di sini. Yesaya dikatakan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah sekiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan jadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam kisah ini kita berjumpa dengan Raja Hizkia yang dikatakan sakit parah. Kematian sudah di ambang pintu. Dalam kondisi krisis yang semacam ini, ditambah lagi dengan krisis nasional yang terjadi di Israel pada waktu itu, di mana bala tentara Asyur sedang mengepung kota Yerusalem. Kota Yerusalem dalam hitungan manusia tinggal menunggu waktu saja jatuh di tangan keganasan bala tentara Asyur. Dalam kondisi krisis kesehatan dan krisis nasional yang dihadapi oleh bangsanya, Hizkia secara khusus berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan. Seperti yang kita lihat tadi dalam ayat 2, dia berdoa kepada Allah. Dan Tuhan mendengar doa Hizkia. Dia mengirim Nabi Yesaya untuk menyampaikan jawaban atas doa Hizkia. Hizkia umurnya akan diperpanjang 15 tahun. Dan bukan itu saja. Dikatakan Yerusalem akan dilepaskan dari cengkraman bala tentara Asyur. Dan Tuhan memberikan sebuah tanda yang luar biasa bahwa janjinya akan digenapi. Kalau kita tadi melihat ada sebuah tanda supranatural. Dikatakan bahwa bayangan matahari yang seharusnya maju itu justru mundur. Gampangnya untuk mengerti bagian ini adalah seolah-olah waktu itu mundur. Sesuatu yang bertentangan dengan sains. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk memastikan bahwa apa yang dijanjikannya akan terjadi. Apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara-saudara sekalian? Doa itu ternyata mengandung kuasa untuk melenyapkan masalah kita. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam kondisi krisis, seperti yang kita lihat di dalam bagian ini, kita diminta untuk berdoa. Kita diminta untuk berseru kepada Tuhan. Seperti Hizkia berseru kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan meresponi Hizkia. Dan saya percaya hal yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita dihimpit, ditekan
ditekan oleh permasalahan-permasalahan yang berat di dalam hidup ini, mari kita jangan lari kepada pribadi-pribadi yang lain selain Tuhan. Jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada suhu-suhu, jangan. Tapi larilah kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Dan kita melihat, bisa jadi kita akan mengalami kelepasan seperti yang dialami oleh Hizkia. Kebenaran bahwa doa yang ditujukan kepada Allah menjadi solusi ampuh terhadap manusia terbukti kurang lebih 150 tahun yang lalu ketika kawasan pertanian di negara bagian Minnesota terancam oleh serangan hama belalang yang dahsyat. Di tengah-tengah ancaman musnahnya hasil panen, gubernur negara bagian Minnesota pada waktu itu, namanya John S. Pillsbury, mengajak seluruh penduduk Minnesota untuk berdoa dan berpuasa agar Allah melakukan mujizat, meluputkan kawasan pertanian mereka yang subur dari kehancuran yang disebabkan oleh hama belalang. Maka sebagai respon terhadap ajakan dari gubernur John S. Pillsbury itu, seluruh penduduk negara bagian Minnesota pada tanggal 26 April 1877 berdoa dan berpuasa. Kota yang biasanya ramai menjadi sunyi karena seluruh toko, perkantoran, bengkel, sentra bisnis yang ada pada waktu itu tutup. Semuanya kusuk dalam doa dan puasa. Hasilnya luar biasa. 4 hari sesudah itu terjadi keajaiban alam yang mengakibatkan turunnya embun-embun beku di musim kemarau. Sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal. Di musim kemarau yang panas, turun embun beku yang menyapu habis seluruh belalang muda yang sudah siap mengganyang panen gandum dari para petani di Minnesota. Mujizat terjadi, masalah lenyap. Itulah kuasa dan berkat yang dialami oleh umat Allah ketika mereka berpaling kepada Allah, ketika mereka berdoa mohon intervensi Allah untuk mengatasi permasalahan di dalam hidupnya. Demikian pula hari-hari ini jikalau Anda berada di dalam kondisi krisis seperti yang dialami oleh Hizkia, Anda sakit, Anda mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup rumit di dalam ekonomi keluargamu, Anda mengalami permasalahan-permasalahan di dalam relasi-relasimu, hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu tidak baik, keluargamu terancam retak, hancur, anak-anakmu membawa kesulitan bagimu, dan ada problem-problem besar lain yang terjadi di dalam keluargamu. Jangan berpaling kepada siapa-siapa. Berpalinglah kepada Tuhan saja, berdoa. Mohon agar Dia melakukan intervensi. Siapa tahu Anda bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa seperti yang dialami oleh Raja Hizkia, seperti yang dialami oleh penduduk di Minnesota kurang lebih 150 tahun yang lalu. Inilah hal yang pertama yang kita pelajari pada hari ini. Doa punya atau mengandung kuasa untuk melenyapkan masalah. Teks yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah
2 Korintus pasal 12 ayat 7-10. Mari kita baca bagian tersebut. 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Teks yang kita baca ini merupakan kesaksian dari Rasul Paulus yang sedang menghadapi suatu masalah yang cukup serius. Dia menyebutnya duri di dalam daging. Beberapa penafsir kitab suci mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging ini. Dua bapak gereja, namanya Jerome dan Tertullianus, mengatakan bahwa duri dalam daging yang disebutkan di dalam 2 Korintus pasal 12 ini adalah penyakit sakit kepala yang sangat hebat sekali, yang kerap kali dialami oleh Rasul Paulus. Sementara seorang penafsir modern, Dr. William Barclay dari Skotlandia, mengatakan bahwa duri dalam daging di sini adalah penyakit malaria kronis yang kalau kambuh itu bisa mengakibatkan kepala Rasul Paulus itu seperti dibor dengan logam yang panas. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu persis apa sebenarnya duri dalam daging itu. Yang pasti ini masalah yang cukup serius yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami duri di dalam daging ini? 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 dengan jelas menulis, Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu pertanyaannya adalah, apa buah dari doanya? Situasi berubah, masalah duri dalam daging selesai, lenyap? Sama sekali tidak. Masalah itu tetap ada di sana. Duri di dalam daging itu tetap ada di dalam diri Rasul Paulus. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah diri dari Rasul Paulus itu sendiri. Bagi Paulus, penderitaan dan kesesakan yang dialaminya bukan lagi hal yang melulu negatif yang harus ditanggapi dengan tangan yang terkepal, omelan, atau umpatan kepada Tuhan. Penderitaan dan kesesakan adalah suatu sarana yang positif untuk mengalami kesempurnaan kuasa Allah melalui penyerahan diri yang mutlak kepada Dia yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mempercayai kasih Tuhan, yang mempercayai kuasa Tuhan, di dalam kedaulatannya, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang spektakuler, mujizat, seperti yang dialami oleh Raja Hizkia, seperti yang dialami oleh para penduduk di Minnesota 150 tahun yang lalu. Namun kadang-kadang di dalam kehidupan kita,
kita diizinkan untuk mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Masalah itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita yang sakit tetap sakit. Kita yang kekurangan tetap mengalami kekurangan. Sepertinya dari luar tidak ada sesuatu yang berubah. Tetapi sebenarnya, seperti yang kita lihat di dalam bagian ini, ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah diri kita. Dan inilah yang menjadi poin yang kedua dari khotbah saya. Doa tidak selalu melenyapkan masalah yang kita miliki. Doa kadang-kadang justru mengubah diri kita. Doa, sekali lagi, tidak selalu melenyapkan permasalahan yang kita hadapi. Namun doa justru mengubah diri kita, mengubah perspektif kita ketika kita menghadapi masalah yang tetap ada itu. Pada awal abad ke-20, Alabama Selatan, sebuah negara bagian di Amerika, diancam oleh serangan jutaan kumbang. Sudah pasti ada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berdoa agar mereka bisa terhindar dari bencana tersebut. Namun, Allah memilih jalan lain. Alih-alih membawa mujizat seperti yang dialami oleh para penduduk di dalam kedaulatannya, Allah mengizinkan jutaan kumbang itu menghancurkan kapas komoditi utama di daerah Alabama Selatan. Namun yang luar biasa adalah kejadian yang terjadi sesudah itu. Doa yang kelihatannya tidak terjawab itu ternyata mengubah perspektif dari penduduk setempat. Mereka belajar sesuatu yang berharga, bahwa mereka tidak boleh melakukan penanaman tanaman yang seragam. Dengan kata lain, mereka harus melakukan diversifikasi di dalam pertanian. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Orang-orang di Alabama Selatan mulai belajar untuk menanam bukan saja kapas, tetapi mulai belajar untuk menanam kacang, kedelai, jagung, gandum, sayur-sayuran, dan tanaman-tanaman yang lain. Hasilnya apa? Beberapa tahun sesudah mengalami kehancuran total akibat serangan jutaan kumbang itu, negara bagian Alabama Selatan mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di sini kita lihat masalah tidak dilenyapkan, tapi perspektif dari orang-orang yang diubahkan. Doa tidak selalu mengubah situasi yang kita hadapi. Kadang-kadang doa justru mengubah kita. Itulah sisi lain dari kuasa dan berkat di balik sebuah doa. Perubahan diri, perubahan perspektif. Doa bukanlah garansi untuk menerima apa yang kita minta. Juga apabila itu benar-benar kita naikkan dengan kesungguhan. Sebab Allah bukanlah seperti jin Aladin yang selalu berkata ya terhadap permintaan para pendoa.
Namun doa selalu menjanjikan sayap-sayap iman kepada mereka yang tekun berdoa, hingga mereka dapat melalui gunung-gunung masalah dan lembah-lembah ujian dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketabahan, dengan penuh ucapan syukur, hingga mereka mencapai kemenangan iman yang gilang gemilang. Saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah doa yang sangat terkenal. Doa ini ditemukan di dalam sebuah plakat tembaga yang ada di sebuah lembaga rehabilitasi para veteran yang pulang dari perang dan mereka mendapati diri mereka cacat. Dan plakat ini telah menjadi berkat yang luar biasa bagi ribuan veteran yang dirawat di sana. Mereka-mereka yang harus kembali ke masyarakat dengan menelan pil pahit oleh karena ada anggota tubuh mereka yang hilang, tangan yang hilang, kaki yang hilang oleh karena perang. Doa yang ada di plakat itu telah memberi kekuatan yang luar biasa. Saya ingin membacakan isi dari doa tersebut. Aku minta kesehatan supaya bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Tetapi aku diberi sakit supaya bisa mengerjakan hal-hal yang lebih baik. Aku minta kekuatan supaya bisa mencapai prestasi-prestasi hebat. Tetapi aku dibuat lemah supaya bisa belajar untuk taat. Aku minta kekayaan supaya bisa berbahagia, tetapi aku diberi kekurangan supaya aku bisa arif dan bijaksana. Aku minta semua agar aku bisa menikmati hidup. Aku diberi hidup supaya bisa menikmati semua. Aku tidak memperoleh apa yang ku minta, tetapi doaku selalu dijawab. Sebab itu di antara semua orang, akulah orang yang paling berlimpah berkat. Hanya orang-orang yang punya perspektif ilahi yang bisa berkata semacam ini. Hari ini saya mengajak Anda, di awal tahun ini, mari kita berdoa. Semua dari antara kita punya masalah. Ada masalah-masalah besar, ada masalah-masalah kecil. Kita perlu membawa kepada Tuhan, karena kita yakin ada kuasa dan berkat di balik sebuah doa. Bisa jadi permasalahan kita akan lenyap. Kita alami pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Namun bisa jadi kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman itu. Di dalam kedaulatannya Allah mengizinkan kita untuk tetap ada di dalam masalah tersebut, tapi Dia memberi perspektif yang baru di dalam diri kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk menjalani permasalahan tersebut, dan pada akhirnya mengalami kemenangan iman seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Mari kita hadapi masalah-masalah yang ada di hadapan kita pada hari ini dengan doa. Sebelum saya akhiri khotbah saya pada hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mendengar sebuah lagu lama yang berjudul Indahlah Saat Berdoa. Biarlah lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang menantang kami untuk membawa semua permasalahan kami, besar kecil, rumit sederhana, di bawah kaki Tuhan. Kami percaya ada kuasa dan berkat di balik sebuah doa. Bisa jadi masalah kami akan dilenyapkan, kami mengalami mujizat, kami mengalami terobosan. Namun bisa jadi kami tidak mengalami semuanya itu. Tapi kami diberi kasih karunia untuk mengalami kekuatan Tuhan di dalam kelemahan kami. Tuhan, biarlah kami boleh mengalami kuasa dan berkat
di dalam doa itu pada hari ini. Biarlah jemaatmu diberi energi yang lebih besar untuk berdoa, berserah penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat El Roi. Demi nama Tuhan Yesus, semua berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, saya mengingatkan bahwa minggu ini semua program-program online kita mulai berjalan secara normal. Doa tiap hari Selasa, petang, dan Sabtu pagi sudah mulai berjalan. GW Jawab, di mana kita belajar bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan, juga sudah mulai berjalan. Komisi-komisi juga mulai berjalan. Mari, saya undang Anda untuk ambil bagian di dalam program-program online gereja kita. Dan tak lupa, saya mendorong Anda untuk terus berdoa agar pandemi yang kelihatannya semakin hari semakin ganas ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah online yang kami ikuti pada hari ini. Hamba-Mu berdoa kiranya seluruh jemaat-Mu dilindungi dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa supaya kami diberi imunitas lebih, sehingga kami tidak akan terpapar oleh COVID-19. Kami berdoa agar pandemi ini boleh segera berlalu. Kami berdoa agar vaksin yang sudah direncanakan untuk didistribusikan akan bisa terdistribusi sesuai dengan jadwal. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa supaya berkat-Mu turun di atas keluarga-keluarga jemaat El Roi. Di masa-masa pandemi ini, biarlah rezeki selalu melimpah di dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat El Roi. Kami juga tak lupa berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai studi. Kami berdoa supaya mereka diberi ketekunan, kerajinan, kepandaian, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil di dalam studi mereka. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jemaat El Roi yang terkasih, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.